Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujibid da'awat, al-qaili fi ayatil muhkamat, wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul ardi was samawat, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan li jami'il makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin jaa bil bayyinat wa ala ahli baitihi at-tahirat wa ala ashabihi alladhina yusari'una fi sabilil khairat. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, haitsu qala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma walli 'alaina khiyarana wa la tuwalli 'alaina shirarana. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi ayyi makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Palestina. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran qariba. Allahumma ansur junudahum. Allahumma ansur juyushahum. Allahumma shfi maraddahum. Allahumma dawi jarhahum. Allahumma qawi anfusahum. Allahumma afrigh 'alaihim sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum 'alal qawmidh dhalimin. Allahumma ayyidhum bi junudin min 'indika alladhi wa'adta. Allahumma arzuqhum ats-tsabata wal quwwata wat tamkin. Allahumma barik fi imanihim. Allahumma barik fi sabrihim. Allahumma fataqabbal syuhada'ahum waj'alna fi zumratihim. Allahumma ahlikil yahuda wa isra'il wa amerikin. Allahumma mazzikhum kulla mazzab. Allahumma farrik jamahum. Allahumma dammir bunyanahum. Allahumma shatit syamlahum. Allahumma zalzil aqdamahum. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ikhwatal iman, ikhwatal islam, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Hadirin hadirat jamaah pengajian kuliah subuh bulan Ramadan yang senantiasa kita muliakan, kepada takmir masjid, kepada pengurus masjid, kepada pimpinan cabang, pimpinan ranting, ibu-ibu Aisyah, Nasihatul Aisyah, Kokam, seluruhnya, dan para hadirin yang hadir di majlis ta'lim ini. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sempat, nikmat sehat. Di mana dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, nikmat sehat ini, tidak semua manusia bisa menggunakan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, mengisi waktu ini dengan kebaikan-kebaikan. Masih banyak yang lalai, yang terlena dengan urusan duniawi. Namun alhamdulillah, hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan.
Selanjutnya salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada uswah qudwah kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita nanti di akhirat dikumpulkan bersama beliau, dan termasuk mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Karena umat Islam di akhirat nanti ini akan mengalami dua nasib. Umat Islam di akhirat nanti ada kalanya yang pertama, umat Islam yang dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan, aku tunggu kalian di telaga Nabi. Kemudian yang kedua, nasib umat Islam adalah umat yang terusir dari golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal iyadu billah. Maka lewat taklim atau kita adakan taklim kajian ini, mudah-mudahan dengan adanya kajian atau taklim ini kita termasuk umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, shaimin su'mat, jamaah pengawasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti memiliki sebuah cita-cita. Manusia semuanya pasti memiliki cita-cita. Termasuk yang hadir di majelis ini, semua pasti punya cita-cita. Dan saya yakin cita-cita itu berbeda-beda. Ada mungkin yang punya cita-cita menjadi seorang polisi, atau tentara, guru, dokter, pengusaha sukses, atau petani sukses. Saya yakin semuanya punya cita-cita yang berbeda-beda. Kepingin jadi polisi, tapi malah ternyata jadi tahanan polisi juga ada. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga punya sebuah cita-cita. Apa kira-kira cita-cita Rasulullah SAW? Cita-cita yang mulia, yang tinggi, yang luhur itu apa? Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan informasi ini dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128. Ini insyaallah semua sudah hafal. Karena ayat ini sering dibaca ketika bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud. Ada ayat-ayat khusus favoritnya. Kalau bulan Syawal, halal bihalal, biasanya ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum al-ayat. Kalau bulan Ramadan biasanya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam dan seterusnya. Kalau bulan Dzulhijjah pas musim nikah itu biasanya ayat surat An-Nisa itu ya ayyuhannas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah dan seterusnya. Nah, ini walaupun bulan Ramadan bukan bulan Maulud, tetap kita akan menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apal semua nggih? Nggih. Artinya juga apal nggih? Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu rasulun, seorang utusan. Seorang utusan, bukan 2 atau 3, 4. Seorang utusan. Min anfusikum, dari kalanganmu, dari bangsa Arab, dari orang suku Quraisy. Bukan dari orang Bani Israel. Kenapa Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman? Kok tidak di awal-awal atau di tengah-tengah? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Kenapa Rasulullah SAW kok diutus di penghujung akhir zaman? Kalau manusia pertama kan Nabi Adam, manusia terakhir Nabi Muhammad yang lahir secara fisik. Karena kalau ibarat sebuah pertandingan, hidup ini adalah sebuah pertandingan, peperangan antara hak dengan batil. Pemenangnya kira-kira hak atau yang batil?
yang hak, pasti yang hak. Nah, kalau ada sebuah pertandingan, maka sebelum mencapai pada final, maka akan ada koalisi-koalisi. Ada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ya, ada perempat final, perdelapan final, semifinal, dan terakhir adalah final. Dan yang final itu akan menentukan siapa nanti yang akan menjadi pemenangnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW adalah manusia terpilih yang nantinya akan menjadi pemenang, yang akan memenangkan sebuah pertandingan di mana perkara-perkara batil ini akan dikalahkan. Oleh siapa? Ya oleh manusia terakhir ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan diikuti oleh para pengikut-pengikutnya atau umat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari dirimu sendiri, dari bangsa Arab. Jadi orang Arab tahu persis Muhammad itu siapa, nasabnya siapa. Ternyata Muhammad adalah orang, nasabnya orang mulia, bangsawan. Dan dari segi jalur nasab, beliau adalah orang yang nikah secara sah, bukan nikah secara jahiliyah. Jadi, memang betul-betul resmi, bukan dari hasil perzinahan. Azizun alaihi ma anittum, kita terjemahkan secara depak, ya. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Pripun maksudnya? Rasulullah SAW ini tidak tega seandainya kalian ini menderita. Penderitaan kalian sungguh memberatkan hati Rasulullah SAW. Tidak tega kalau kalian ini menderita. Termasuk menderita di dunia juga Rasulullah tidak tega, apalagi di akhirat. Maka inilah fungsi Rasulullah SAW ke dunia adalah rahmatan lil alamin. Kita ambil contoh Rasulullah SAW, beliau punya hati yang tidak tega apabila ada sahabatnya atau umat ini menderita. Dulu ketika kira-kira tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, sekitar 700, ada yang mengatakan 1.300. Rasulullah bersama para sahabatnya berkeinginan untuk datang ke Mekah dalam rangka untuk umroh, bukan untuk berperang. Jadi persiapan Rasulullah dan para sahabat adalah untuk umroh, bukan untuk berperang. Maka beliau tidak membawa senjata perang, hanya sebilah pedang yang ada di sarungnya sebagai jaga-jaga. Dan ini biasa, orang-orang jahiliyah itu kalau pergi selalu membawa pedang. Nah sekarang tidak ada ya, orang membawa pedang. Daripada pedang lebih baik membawa AK-47 gitu. Rasulullah dan para sahabat bermaksud untuk umroh, datang ke Mekah. Maka untuk meyakinkan orang-orang Quraisy bahwa kedatangan kami hanya untuk umroh, untuk damai, bukan untuk berperang. Maka sesampai di Hudaybiyah, Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat yang arif, yang lemah lembut, yang santun, dan terkenal di bangsa Arab, di kaum Quraisy kenal dengan orang ini. Rasulullah tidak memilih sahabat yang kuat, yang keras, temperamen. Rasulullah tidak memilih Umar bin Khattab untuk negosiasi dengan orang-orang Quraisy. Sengaja Rasulullah memilih sahabat ini. Seandainya Rasulullah kok memilih Umar bin Khattab, lah maka pasti akan terjadi peperangan, mungkin nggak jadi damai. Maka Rasulullah pilih sahabat yang arif, santun, lembut, yaitu Utsman bin Affan. Diutuslah Utsman bin Affan ke Mekah dalam rangka untuk
memberitahu informasi kepada kaum Quraisy bahwa kami datang untuk umroh. Kemudian para sahabat Rasulullah dan para sahabat menunggu di Hudaybiyah. Setelah ditunggu-tunggu, ternyata Utsman nggak datang-datang. Ora teko-teko Utsman ini. Jangan-jangan, nah ada kata jangan-jangan Utsman ini dibunuh. Nah, jangan-jangan Utsman ini dibunuh. Nah, maka Rasulullah SAW memobilisasi para sahabat untuk berperang, untuk berbaiat membela darah Utsman, karena ada kabar bahwa Utsman ini terbunuh. Kita bayangkan satu orang saja yang hanya diduga dia itu dibunuh, Rasulullah langsung mengumumkan, memobilisasi para sahabat untuk angkat senjata, padahal ini cuma kabar dan Utsman tidak dibunuh. Loh, maka terkumpullah para sahabat yang jumlahnya hampir 1.300 berbaiat di bawah pohon. Dan Rasulullah senang dengan sikap para sahabat ini. Rasulullah ridha dengan mereka. Bahkan Allah Azza wa Jalla pun ridha dengan sikap para sahabat ini. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah ayat, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin, idz yubayyi'unaka tahta syajarah, ketika mereka berbaiat di bawah pohon. Satu orang hanya diduga dia itu dibunuh, Rasulullah langsung membela. Ini hanya diduga dibunuh. Bagaimana seandainya yang sudah jelas-jelas dibunuh? Hampir 50.000 orang dibantai, dibunuh, rumah-rumah mereka hancur, mereka tidak punya apa-apa, bantuan makanan, obat-obatan di stop, rumah sakit dihancurkan. Tapi ternyata mereka, orang yang ada atau penduduk yang ada di sekitar itu diam saja, nggak berani angkat senjata membela mereka. Padahal sahabat langsung siap angkat senjata, hanya membela satu orang mukmin. Israel Yahudi itu cuma sekitar 6 juta, sedangkan di sekitar Yahudi Zionis ini ada sekitar 330 juta. Tapi mereka diam saja. Kenapa? Kenapa mereka diam saja? Karena mereka menganggap bahwa Palestina adalah tetangga mereka. Seandainya mereka menganggap Palestina adalah saudara kita, Palestina adalah anak-anak kita, keluarga kita, maka pasti mereka siap angkat senjata. Hadirin ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Rasulullah sangat tidak tega, azizun alaihi ma anittum, apabila kalian ini menderita, sangat tidak tega. Sehingga Rasulullah itu punya doa. Ini ada dalam Sahih Muslim ya. Doa Rasulullah SAW. Mungkin antum pernah mendengar doa Rasulullah SAW ya. Doa Rasulullah kira-kira dikabulkan tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kabulkan nggih? Doa Rasulullah insya Allah semuanya dikabulkan, kecuali satu doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Rasulullah banyak doa ya, dan saya yakin doa Rasulullah semuanya dikabulkan. Bahkan para sahabat pun dan kepingin didoakan oleh Rasulullah SAW. Banyak. Apa satu doa Rasulullah yang tidak dikabulkan? Ada yang tahu ibu-ibu, bapak-bapak, doa apa yang tidak dikabulkan oleh Allah? Halo? Nah, belum tahu ya. Satu doa Rasulullah SAW yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah janganlah umat ini bercerai-berai. Nah, ini yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu doa dari Rasulullah SAW untuk kemaslahatan umat ini.
Ini Rasulullah sangat membela umat ini. Doanya begini, Allahumma, menapal tadi, nggak usah ditulis ya, dihafal saja. Ini zaman Rasulullah itu, para sahabat mendengarkan tausiah Rasulullah atau ngaji bersama Rasulullah SAW, itu biasanya itu dihafalkan. Itu jarang para sahabat yang bawa tulisan. Tapi ya ada beberapa ada yang bawa. Kenapa? Karena mereka daya ingatnya, hafalannya kuat-kuat para sahabat itu. Jadi mendengar Rasulullah langsung dihafalkan. Memang daya ingatnya, daya kekuatan hafalannya itu tinggi sekali, luar biasa. Maka saya ini sangat husnudzon kepada jamaah yang apabila ngaji nggak pakai pulpen, nggak pakai buku. Enggak, husnudzon bahwa mereka itu orang-orang yang hafal, toh, kuat hafalannya, luar biasa. Tapi bagi yang bawa pulpen, bawa buku, berarti mereka orang-orang yang kurang kuat hafalannya. Namanya kalau zaman jahiliyah ada tradisi ummi. Ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ini ke ummi. Nah, kalau orang kok bisa baca, bisa nulis, kalau orang jahiliyah ini menunjukkan bahwa orang ini kurang cerdas, gitu. Kenapa? Idik ditulis, berarti kurang kuat hafalannya. Okay. Tapi kok enggak nulis, enggak bisa baca, enggak bisa nulis, berarti dia itu orang cerdas. Termasuk ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, yang ngaji, enggak bawa pulpen, enggak bawa kertas, berarti mereka orang-orang yang cerdas. Okay. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini doanya. Ya. Allahumma man waliya min amri hadhihi ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi wa man syaqqa 'alaiha fasfuq bihi fasfuq 'alaihi. Rawahu Muslim. Preso artine mboten? Ini Pak Tamim mesti hafal doa yang kita. Kalau Pak Tamim enggak usah diterjemahkan, insyaallah sudah bisa. Allahumma ya Allah, man waliya min amri hadhi ummati, barang siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah untuk mengurusi urusan umatku. Siapa kira-kira ini? Siapa saja? Ya Allah. Wah, doa Nabi ini. Siapa saja yang diberi mandat amanat untuk mengurusi urusan umatku, siapa kira-kira ini kita? Pemimpin. Farafaqa bihim, kemudian mereka menyayangi mereka. Nah, ketika diberi amanah untuk mengurusi urusan umatku, mereka kok lemah lembut, menyayangi, menyantuni, banyak menolong, banyak membantu, meringankan beban-beban mereka. Farfuq bih, maka sayangilah dia. Ini doa Nabi. Doa Nabi luar biasa. Jadi kalau kepingin ya, dia itu mendapatkan kemudahan dalam mengurusi sebuah bangsa, kuncinya satu. Apa itu? Menyayangi umat Islam. Itu biar dapat doa Nabi ini kunci sukses. Nggak usah pakai teori yang macam-macam. Cukup teori Rasulullah SAW saja. Ini Rasulullah kan suri tauladan. Para pemimpin harus mengikuti teladan Nabi. Bapak-bapak memimpin keluarga juga mengikuti Nabi. Setuju mboten Bu? Setuju? Saestu? Ya. Nabi itu istrinya banyak. Nah, niki saya tidak setuju ngoten to. Allahumma man waliya min amri hadhi ummati syai'an farfaqa bihim farfuq bih. Ya Allah, siapa saja yang diberi amanat untuk mengurusi urusan umatku, kemudian dia menyayanginya, lemah lembut, menyantuninya, maka sayangilah dia.
mudahkanlah segala urusan dia dalam memimpin. Nah, ini. Tapi sebaliknya, wa man syaqqa 'alaiha, dan barang siapa yang menyusahkan mereka, menindas mereka, menzalimi mereka, menganiaya mereka, fasfiq 'alaihi, maka susahkanlah dia. Doa Nabi ini luar biasa. Ini doa Nabi, dan apa yang dilakukan oleh Nabi adalah merupakan sunnah Nabi. Bolehkah kita doa seperti ini? Yang mengucapkan, yang menjawab tidak boleh siapa kira-kira? Nah, bolehkah kita berdoa seperti ini? Ya tentunya boleh, karena ini bagian daripada doa Nabi, dan ini adalah merupakan sunnah Nabi. Rawahu Muslim. Ini luar biasa Rasulullah dengan umat ini. Sampai nanti di akhirat pun Rasul juga tidak tega kalau ada umat Rasulullah ini yang menderita. Rasulullah SAW ketika beliau ini menjelang wafat, ya, detik-detik wafat Rasulullah, ketika Rasulullah hampir wafat, sudah ditampakkan untuknya tempat yang akan ditempati oleh Rasulullah SAW, yaitu al-wasilah. Wasilah niku napa Pak Bu? Kok lantaran nggih? Tawasul niku nggih wasilah. Doa setelah adzan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Sudah ditampakkan untuk Rasulullah SAW al-wasilah, itu tempat yang tertinggi di surga, derajat yang tinggi di surga. Jelas Rasulullah masuk surga. Tapi apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW menjelang wafat? Apa kira-kira? Nah, ini mesti apa? Ummati Anisa as-salah. Kok umati yang disebutnya? Nek kita mungkin anakku, istriku, hartaku, mungkin. Rasulullah umati. Nah, karena Rasulullah selalu memikirkan umatnya. Orang yang sangat sayang terhadap umatnya niku Rasulullah SAW. Umati. Bahkan nanti di akhirat itu Rasulullah SAW itu sudah menunggu kalian di telaga. Saking rindunya dengan umatnya, kepingin ketemu umatnya. Wah, luar biasa. Nah, Rasulullah menunggu ana faratukum al-haudi. Aku tunggu kalian di telaga. Kepingin ditunggu, dirindukan berarti oleh Rasulullah. Nggih. Nanti ada syaratnya niku. Pokoknya nggih, umat ini kepingin menjadi umat Rasulullah yang diakui dan dirindukan, ditunggu oleh beliau dan bisa minum air telaga beliau. Maka jangan jadi dua kelompok umat Islam. Jangan menjadi dua kelompok. Nah, ana faratum al-haudi. Aku tunggu kalian di telaga. Kemudian la yurfa'anna li rijalun minkum. Kemudian datanglah rombongan-rombongan, kelompok-kelompok. Di besok ternyata di akhirat juga berkelompok-kelompok, orang dewe-dewe. Termasuk manusia masuk surga, masuk neraka juga berkelompok-kelompok berjamaah. Terus gamane berorganisasi gitu nggih. Nah, berkelompok-kelompok berjamaah. Ora ono nyentak mangkat dhewe ning swarga ngerti dalane kono kae. Ndak ada. Termasuk orang masuk neraka juga berkelompok-kelompok. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Jadi mereka akan dikumpulkan, digiring ke neraka jahanam zumara dengan berkelompok-kelompok. Cuma nek ahli neraka masuk neraka di kelompok itu nang dalan wis padu dhewe niku. Gara-gara dhek iki ya. Gara-gara sama kok nyong to. Ya salahmu dhewe.
Ora. Nyong mbiyen melu saman iki. Gitu. Bener. Yang dicoba itu ba'dinil qaul ki bener. Mereka akan mengembalikan kata-kata. Padu maksudnya. Faqala du'afa'u fayaqulul ladzina dzalamu. Betul. Yaqulul ladzina astadfu lil ladzina astaghbaru laula antum lakunna mu'minin. Ini orang-orang yang lemah, pengikut umat jamaah ini akan mengatakan kepada orang-orang yang menjadi tokoh di jamaah to protes karo imame, karo ustate, karo kiai ini. Nggih niku saestu santri cuma demikian juga santri protes karo kiai ini. Laula antum lakunna mu'minin. Cara ora no dhek nyong mesti dadi wong iman, nyong mesti arek ngaji, men ngerti agama sing bener sesuai dengan contoh petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara dhek nyong kliru ngerti giring ning neraka banget. Laula antum lakunna mu'min. Tapi beda dengan orang ahli surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang digiring ke surga juga berkelompok-kelompok. Maka termasuk saya datang ke sini dalam rangka untuk menjadi sebanyak-banyaknya kelompok jamaah teman. Karena teman jamaah ini kita konco orang-orang soleh itu nanti di akhirat akan membantu, akan memberikan syafaat kepada temannya yang sama-sama soleh. Nah, kalau orang ahli surga malah beda. Mereka menyampaikan tentang nostalgia yang dulu. Wa qala ba'dhum ala ba'di yatasa'al qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Jadi mereka ahli surga berhadapan-hadapan, bertemu, berkumpul, reuni jamaah ngeten iki maksudnya. Nyidho cerita. Ceritane pripun? Nah, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Alhamdulillah dhewe ki mbiyen nang donya termasuk orang-orang yang takut kepada Allah. Termasuk orang-orang hidup di keluarga yang takut kepada Allah. Sehingga anak-anak kita, keluarga kita diajak untuk ngaji nang Masjid Al-Manar setiap pagi. Ini dalam rangka untuk apa? Meraih surga, masuk bersama keluarga. Jadi sumben niku orang-orang yang laki-lakinya beriman, bertakwa, istri juga beriman, bertakwa, keluarga bertakwa, nanti akan masuk surga bersama-sama. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke surga wa azwajukum dan istri-istrimu. Halo? Masuklah kalian ke surga, kamu dan istri-istrimu. Kok istri-istri to pinten to? Engko setunggal. Nggih. Pancen ngeten Quran gitu. Istri cukup satu mawon nggih. Setuju Bu? Setuju nggih? Istri cukup satu mawon nggih. Nggih. Satu di Njumo, satu di Parakan, satu di Temanggung. Nggih. Cukup satu jadi. Nah, Rasulullah menunggu kalian di telaga. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum. Kemudian datanglah kelompok-kelompok datang ke telaga itu. Rasulullah SAW mengambilkan air dari telaga itu, diberikan kepada tamu-tamunya niki. Minum kabeh. Tapi ada suatu kelompok. Dan kelompok ini Rasulullah yakin ini adalah umatnya. Dari mana Rasulullah tahu kalau ini adalah umatnya? Mereka berbondong-bondong tuh kelompok ini. Banyak datang ke telaga itu. Dan Rasulullah yakin bahwa ini adalah umatnya. Dari mana Rasulullah tahu? Dari bekas wudunya. Ya, dari bekas wudunya terpancar cahaya bahwa dia itu adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yuqtalajun nabduni. Kemudian setelah datang Rasulullah mau mengambilkan air telaga itu, ternyata apa? Ukhtulujuduni. Mereka dijauhkan, diusir. Bagara jika akeh niku wis nginum, sudah datang tinggal diambilkan, ujug-ujug
Rasulullah kuduk-kuduk Rasulullah dikagetkan. Tiba-tiba manusia-manusia ini atau umat Nabi Muhammad ini diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW membela. Ay Rabbi, ashabi. Ya Allah, ini umatku. Kemudian fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Hai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan setelah engkau tiada. Ahdatsu niku napa maknane? Nek bahasa sing gampang dipahami napa kira? Mengada-adakan setelah engkau tiada. Oh, mbiyen ora ana HP, saiki ana HP. Ngeten iki nggih ta? Mboten. Mbiyen ora ana laptop, saiki wonten laptop. Mbiyen ora ana kertas, saiki Quran ditulis nang kertas. Ngeten napa pripun? Mangke di penggalih piyambak nggih. Nah, mengada-adakan ini tentunya dalam urusan agama nggih. Bukan dalam urusan wasilah. Bukan juru biar orang ana pesantren, biar orang ana sekolahan SD, orang ana macam-macam. Nah, bukan itu. Tapi dalam urusan agama. Nah, dipun penggalih piyambak mawon. Innaka la tadri ma ahtatu ba'daka. Ini jangan menjadi kelompok yang satu niki ya. Biar dirindukan oleh Nabi. Karena kita umat manusia, umat Nabi Muhammad adalah umat yang mulia. Betul dimuliakan dibanding umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Luar biasa ya. Maka disyukurilah. Kita jaga 3 fungsi manusia dilahirkan, diciptakan oleh Allah. Nah, fungsinya apa? Pertama, untuk menjadi khalifah. Harus kita jaga. Yang kedua, untuk beribadah kepada Allah. Beribadahlah dengan yang benar, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Yang ketiga adalah dengan menjaga amanah. Ya, agama itu kita jaga. Termasuk ada taklim seperti ini adalah dalam rangka untuk menjaga amanah Allah Subhanahu. Sampai jam berapa ini? Nggih, ya Allah. Dan kelompok yang kedua jangan sampai jadi kelompok yang kedua. Yang pertama niku nggih ahdath muhdath. Itu orang yang selalu mengada-adakan. Cukup dengan syarat Islam yang sudah ada. Ini cukup bagi kita untuk melaksanakan dengan itu. Nah, yang kedua, nopo nih kira-kira? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat Ahmad dan Nasai. Innahu sayakunu alaikum ba'di umara. Akan datang nanti setelahku para niku tadi pemimpin niku. Faman dakhala alaihim fasaddaqahum. Barang siapa yang masuk kepada mereka fasaddaqahum dan menyetujui bikdzbihim dengan kedustaan mereka, wa anahum ala dzulmihim dan menolong mereka atas kezaliman mereka, falaisa minni walastu minhu. Maka dia bukan termasuk golonganku dan aku berlepas diri darinya. Ini bahaya umat Islam kok seperti ini ya. Walaisa biwaridin alayya halti, dan mereka tidak akan bisa mendatangi telagaku. Dan ini mendatangi saya tidak bisa. Kalau yang tadi datang tapi tidak bisa minum. Milih pundi jenengan? Tidak bisa datang atau datang tapi tidak bisa minum, milih pundi? Oh, tidak semuanya nggih. Berarti pilih satu mawon nggih. Satu mawon nggih. Umat, maksudnya umat yang dirindukan oleh Nabi niku. Ya. Jadi ini bukan pemimpinnya, maksudnya bukan pemimpin yang tidak bisa minum, bukan, tapi orang yang membenarkan. Halo, paham nggih? Bukan pemimpinnya, bukan. Tapi siapa yang masuk membenarkan kedustaan mereka, mendukung kebijakan atau kezaliman mereka. Nah, yang seperti ini. Ini banyak. Nah, bukan pemimpinnya. Jamaah ikhwan fillah azza Allah ya kemacemin kurang 10 menit ya, kita lanjutkan. Yang cita-cita Nabi kan belum tak sampaikan ya. Nah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Nah, ini cita-cita Nabi niki. Cita-cita Nabi. Harisun 'alaikum. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Nah, ini cita-cita Nabi. Rasulullah itu menginginkan agar semua manusia itu masuk Islam.
Ini cita-cita Nabi ini. Ketika Rasulullah melihat suatu kaum atau orang, Rasulullah berkeinginan agar kaum ini masuk Islam. Nah, ini cita-cita yang luhur, yang mulia ini. Insya Allah termasuk kita punya cita-cita seperti ini ya. Buktinya apa? Ada ini taklim ini dalam rangka untuk apa? Mengajak umat agar selamat. Taklim, kajian. Ya. Ini cuma di bulan Ramadan atau setiap hari ada? Oh, setiap Ahad, okay. Lumayan alhamdulillah. Harisun alaikum sangat menginginkan mereka itu masuk Islam. Jadi kalau dengan mirang kisah di mana Rasulullah SAW ketika ditinggal wafat oleh pamannya Abi Thalib dan istrinya Khadijah, maka Rasulullah berpikir, waduh, ada nang dia, nek nang Mekah ora ono sing melindungi. Paman wis ora ono, istri sudah tidak ada. Jadi melindungi sapa? Akhirnya Rasul datang ke Taif. Nah, harapan Rasulullah dakwah Nabi ini diterima di Taif. Karena kerabat Nabi itu banyak yang di Taif, mbok menawa gelem menerima dakwah seruanku. Nah, setelah datang ke Taif, ternyata kebalikannya. Justru yang diterima adalah cacian, hinaan, bahkan sampai Rasulullah dilempari batu. Kalau bocah cilik-cilik ini berdarah. Akhirnya Rasulullah SAW liren ini apa jenenge? Nah, liren ya di sebuah kebun kurma. Nah, ketika Rasulullah kayak istirahat, kelelahan ya. Terus Rasulullah barang waktu ya jebul metu geti ya jebul. Enggak. Mungkin ono sing nyalahake, salah ae ora gelem nguntal gotri mesti ngono ya. Rasulullah juga berdarah. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda gini. Dalam hadisnya, fanadani malakul jibal. Maka malaikat penjaga gunung itu menyapaku. Nah, memberi tawaran berarti ya. Wasallama alayya dan uluk salam kepadaku. Nah, ini malakun, malaikat, malikun ratu atau raja ya. Jadi bahasa Arabnya salah harokat maknanya jauh. Soyiban kali sayiban itu beda. Udan niku doanya pripun? Doa Allahumma soyiban nafian. Ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Nek keliru Allahumma, jangan sampai keliru Allahumma sayiban nafian. Nek sayiban maknanya jauh beda. Ya Allah turunkanlah janda-janda yang bermanfaat. Nah, sing laki-laki jangan doa seperti ini loh. Nggih. Tsumma qala, kemudian malaikat itu, penjaga gunung itu berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika." Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu. Wa ana malakul jibal, dan aku adalah malaikat penjaga gunung Sumbing, gunung Sindoro niku. Nah, pokoknya aku sing nyekel paraan Temanggung kenyong kabeh. Sapa preman-preman sing wani karo aku, gamane ngono to. Nah. Sapa yang mendolimi sampean sapa? Sing menganiaya, menyakiti sampean sapa? Aku sing nguasai Wonosobo, Temanggung, paraan ki aku. Nah. Gampangane ngono cara menungso niki. Wa qad ba'atsani rabbuk ilaika litamuruni bi amrik. Allah telah mengutus kepadaku untuk memberikan tawaran kepadamu. Litamuruni bi amrik. Jenengan ajeng perintah nopo kalih kula, ngoten niku. Jenengan ajeng perintah nopo kalih kula. Ini saya mendapat mandat dari Allah. Jenengan ajeng perintah nopo kalih kula. Kula sing nyekel wilayah mriki. Famasita, apa yang engkau inginkan? In sita an adbika alaihim al-akhshabaini. Jika kamu mau, jenengan purun kersa Sumbing Sindoro tak blegake nang kaum Taif kae. Pripun Kanjeng Nabi? Nek kita kula jenengan pripun? Oh kae blegake men mati kabeh kono mesti ngono to. Ti Rasulullah tidak. Assalamualaikum. Jawaban Rasulullah SAW, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'an. Aku malah menginginkan. Nah ini sebagai tarbiyah untuk kita, contoh untuk kita. Ketika orang itu dizalimi,
Nanti Rasulullah statusnya kan dizalimi ini. Jadi orang yang dizalimi itu doanya dikabulkan oleh Allah. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Doa. Lah, Rasulullah mendoakan kebaikan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk mereka karena mereka belum tahu. Nek kira-kira jenengan kuat mboten kira-kira ngoten niku. Dizalimi malah sing zalimi didoake apik. Kuat nggih? Kok mandal mawon to? Ya. Nggih. Ya. Niki Rasulullah malah mengharapkan, ya Allah, saya mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengeluarkan anak-anak turunan mereka man ya'budullah, orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Di doa orang terzalim itu kan diijabahi oleh Allah. Ternyata betul. Orang Taif itu akhirnya masuk Islam dan Islamnya bagus. Islamnya bagus. Buktinya apa? Ketika Rasulullah sudah wafat, dalam pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq muncul 3 kelompok, orang yang ingkar zakat, orang yang murtad, orang yang mengaku nabi, orang yang mengaku nabi. Lah, banyak yang terpengaruh banyak. Tapi untuk Taif tidak ada yang menjadi pengikut nabi palsu, tidak ada. Sing nabi palsu nang Indonesia nggih nabi palsu nggih. Ini harisun alaikum bil mu'min. Rasul sangat menginginkan agar mereka itu beriman kepada Allah. Ini buktinya. Orang mendolimi, melempari batu, dibinasakan saja tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Kan Rasul menginginkan agar mereka itu beriman kepada Allah SWT. Dan terakhir, bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah SAW sangat penyantun, penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Tadi ya, di Rasulullah sangat penyayang, penyantun terhadap orang-orang yang beriman. Maka jadilah orang-orang yang beriman, yang benar dalam keimanannya. Beriman dengan keimanan yang benar, beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi. Supaya apa? Kalau kita menjaga sunnah Nabi, kita diakui dan dilindungi oleh Nabi. Cita-cita Nabi apa tadi? Agar manusia itu beriman semua. Tapi ternyata setelah Rasulullah SAW wafat, ini belum tercapai. Maka tugas kita sebagai umat yang ngaku cinta kepada Nabi adalah kita meneruskan daripada cita-cita Nabi Muhammad SAW. Jangan bosan taklim nggih. Nggih. Tetap ada diadakan taklim terus. Walaupun seminggu 3 kali atau seminggu 5 kali tidak apa-apa. Nggih. Demikian yang dapat kita sampaikan bagi hari ini. Aku qouli hadza fastaghfirullah wa lakum li wa li jabil mu'minin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.